kepada kita. Cuma terkadang kitanya yang tidak sadar, kitanya yang keasikan hidup di alam dunia, melupakan tempat yang telah pasti bahkan abadi, yakni nanti di akhirat. Betul? Makanya saudara-saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, tempat yang pasti ya nanti di akhirat, bukan di alam dunia ini. Makanya jujur aja, apa kalau kata orang Sunda, tergeletas hati saya ibu bapak. Ini dari mulai sambutan bapak manajernya, kemudian sambutan bapak KUA-nya, luar biasa semua, sangat menyentuh dan mengingatkan tentang kita semua, bahwasanya kita adalah hamba-hamba yang berkumpul pada tempat ini. Nggak ada yang manusia yang baik, Pak. Anggaplah kita semua yang kumpul ini orang-orang yang lebih banyak dosa, termasuk yang ngomong mungkin paling banyak dosanya. Mungkin yang ngomong ini paling banyak dosanya malahan ketimbang ibu bapak semua yang hadir pada malam hari ini. Ya Allah, Bapak manajer tadi ngomong, dengan tema seperti ini tentang masalah sholat, mungkin beliau pun mengatakan tadi saya pun mungkin sering lalai, sering meninggalkan. Ya, kemudian tadi ditambah lagi oleh Bapak Imam kita, ya Bapak Tua kita, Bapak Haji Nazri menyampaikan juga tentang persoalan tersebut. Ibu Bapak jamaah hadirul hadirat rahimakumullah, sebetulnya Bapak, kita semua yang hadir berkumpul pada tempat ini, saya yakin semuanya sadar dan amat sangat tahu tentang kewajiban masing-masing. Betul, Bu? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kadang terdengar suara adzan, tahu ini adzan, tahu ini zuhur, tahu. Betul, Bu? Sadar ini sudah masuk waktu, sadar. Tapi ditinggalkan, sadar dengan kesadaran. Lalu kenapa sebabnya kok susah, kok berat untuk melaksanakan ibadah tersebut? Padahal jelas-jelas Nabi yang menyampaikan awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali kelak nanti akan dihisab oleh Allah, bukan apa-apa, sholat kita yang pertama kali. Makanya saya di sini bukan sedang mengarahkan atau bagaimana, tidak. Hanya mungkin mengingatkan sesuatu yang lupa. Dan saya yakin kita semua gak lupa tentang itu. Kita tahu, kita ingat, kita sadar. Tinggal memperkuat iman kita saja, Bapak. Maka betul yang disampaikan oleh Bapak Haji Nazri tadi, bahwasanya jangan anggap hanya sholat merupakan sebuah kewajiban saja. Coba tingkatkan sedikit keimanan Anda bahwa sholat merupakan sebuah kebutuhan. Kenapa pada diam semua? Emang begini, kalau ngaji di bawah serius aja serem-serem banget matanya. Langsung pada melotot sama saya. Ya Allah, santai guys. Ya Allah ya Rabbana. Jadi terkadang lupa jadi penceramah ini juga serba salah, hadirin jamaah sekalian. Iya, jujur aja serba salah. Kadang kita membahaskan ini, bahaskan itu, khawatir juga takut tersinggung. Padahal Ustaz gak punya sedikit pun niat untuk menyinggungmu, Pak. Gak ada niat untuk menyinggung. Bagaimana? Ustaz punya kewajiban untuk menyampaikan ayat, menyampaikan hadis. Apalagi dikasih judul model begini sama panitia. Dikasih tema begini sama panitia. Kalau gak nyambung dengan temanya, itu Ustaz Tulalin kayaknya boleh ngapalkan teks ceramahnya di rumahnya, katanya. Betul tidak? Jadi lupa serba salah, disampaikan dengan luar biasanya, hak dia katakan apa, dia katakan batil. Apalagi ceramahnya cuma lurus saja ngaji. Ayat kepada lurus saja. Kan saya tahu, udah sering terjadi. Ibu-ibu makan di belakang dia ngomong. Apa dia bilang? Ustaz yang gak resep, Ustaz yang gak ramai penceramahnya. Dia ngobrol lagi sama kawan, besok kok jangan manggil dia lagi. Dah kan tuh. Masya Allah. Nah, saudara-saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, maka mohon maaf dari ujung rambut sampai ujung kaki ini saya ceramah. Ya, mudah-mudahan kalaupun umpamanya ada yang tersinggung, ya mudah-mudahan buat introspeksi untuk diri kita, jangan marah dengan saya, apakah ini udah sering betul mendengarin ceramah saya, mudah-mudahan gak bosan dengan ceramahnya, amin ya robbal. Dan gak mesti ibu bapak harus siapa, harus si A, si B, enggak. Siapapun para penceramah, para mubalik yang diundang oleh para panitia,
oleh para imam-imam masjid yang mengisi di surau, di masjid, di setiap acara dimanapun itu, mau rame mau tidak rame, dengarkan hikmah kalam yang disampaikannya, dengarkan nilai-nilai ilmu yang disampaikannya. Maka mudah-mudahan ketika menyampaikan itu semua nanti ada salah satu topik yang masuk ke dalam lubuk hati kita, insya amin ya Allah ya Rabbal, sehingga jasad ini mudah untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, maka penting yang pertama sesuai dengan apa yang tertulis di sini Ibu Bapak adalah ilmu dulu. Ada sebuah ungkapan dari almarhum almarhumullah Bapak Ki Haji Jainudin MZ. Tahu Ki Haji Jainudin MZ, tahu Bu? Kenal di mana? Ya, jadi kakeknya Ki Haji Jainudin MZ dengan kakek saya, itu kakek-kakek bukan. Ibu Bapak jamaah rahimakumullah, ada ungkapan dari beliau, kalau misalkan kita ingin hidup senang, Bapak, maka carilah ilmu diantaranya. Sekali lagi, kalau Anda ingin hidup senang, maka carilah yang pertama adalah ilmu, maka Anda tenang. Kedua, carilah harta. Semakin banyak ilmu, semakin banyak harta, bahkan ditambahin dengan pangkat dan jabatan, maka Anda akan senang. Tapi kalau Anda ingin hidup tenang, dekati Allah Subhanahu. Setiap orang yang senang belum tentu tenang. Betul? Orang senang belum tentu tenang, Bapak. Orang tenang, insya Allah tenang. Bagaimanapun kondisi dan keadaannya. Maka kalau misalkan pandang sesuatu hariah dunia, pandang jangan ke atas, pandang ke bawah. Kalau misalkan urusan ibadah, pandangnya harus ke atas, jangan pandang ke bawah. Jelas para hadirin jamaah sekalian, apa yang kita makan dari di rumah kalau dirasai dengan rasa syukur kepada Allah, insya Allah menimbulkan sebuah ketenangan sehingga mendatangkan sebuah kesenangan. Walaupun makan seadanya, betul Bu? Pak? Walaupun makan seadanya, ada istilah kan ini begitu ya. Walau makan sederhana, ikan asin sambal lala, betul? Walau baju sederhana, asal tertutup aurat, alhamdulillah. Walau makan sederhana, walau baju sederhana, walau serba sederhana, asal ini punya 3, satu gadis 2 janda, itu sehat semuanya, gitu kayaknya. Nah, saudara-saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kalau pengen senang, banyakin ilmu. Semakin banyak ilmu, maka semakin senang. Tapi belum tentu tenang, Bu. Kalau mau ketenangan, maka para jamaah sekalian, dekati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bicara kesenangan, ya jelas dengan ilmu. Jangan bicara tentang masalah akhirat, Bu. Bicara haliah dunia saja, dengan ilmu lah kita bisa menjadi senang, saudara. Dengan ilmu kita menjadi senang. Maka almarhum pun pernah membuat sebuah ungkapan bahwa dengan ilmu hidup jadi mudah, dengan iman hidup jadi terarah, dengan seni hidup jadi indah. Begitu kata beliau. Kalau yang sering dengerin ceramah MZ ada tuh ungkapan begitu ya. Saya jadi ingat Bapak, kata beliau, dengan ilmu hidup jadi mudah. Ini ngomong begini kedengeran sama jamaah yang di belakang pun, kenapa? Karena pakai speaker. Ini kan ilmu nih. Ilmu namanya ilmu teknologi. Dulu tahun 70, tahun 60 kalau mau berangkat ke Mekah, berangkat haji, itu mungkin makan waktu 6 sampai 7 bulan bolak-balik. Betul? Tapi kalau sekarang 5 jam tembus. Jakarta, Mekah itu 5 jam tembus kalau sekarang, Bapak. Nah, saudara-saudara kaum muslimin, maka pantas beliau menyampaikan bahwa dengan ilmu hidup jadi mudah, dengan seni hidup jadi indah. Ini kita harus pakai juga seni, umat. Tadi selawat-selawatan dipakai sama anak-anak itu kan seni termasuk itu, kan jadi indah, ya. Makanya ada ulama-ulama ahli nazom
Di antaranya adalah Syekh Imam Khalil daripada gurunya Imam Sibawayh. Imam Sibawayh adalah pencetus ilmu nahwu, Pak. Kemudian punya guru namanya Imam Sibawayh, Imam Khalil. Imam Khalil itulah pencetus lagu bahar disebutnya. Ada bahar tawil, bahar kamil. Nah, itu adalah seni, termasuk bagian daripada seni. Untuk nada-nada, termasuk baca Quran tadi, itu pun pakai seni, namanya seni tilawah, betul. Jadi imam masjid, imam musola, baca Quran dalam sholat, ibu bapak, kalau tidak menggunakan seni, coba bayangkan, acak-acakan lupa, nggak enak didengerinnya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Enggak enak. Tapi dengan seni tilawah adem didengarnya. Dengan seni tilawah enak didengarnya. Itu kan seni namanya, betul tidak? Maka dengan seni hidup jadi hidup jadi indah. Kemudian dengan iman para jemaah sekalian, maka hidup kita akan terarah. Muarah dari segala sesuatunya adalah ilmu dulu. Yakni bukan hanya ilmu dunia, melainkan ilmu akhirat. Maka mudah-mudahan kita semua yang hadir pada tempat ini adalah orang-orang yang pencinta ilmu agama. Amin ya Rabbal. Imam Ghazali punya ungkapan dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Kata Imam Ghazali, kun aliman au muta'alliman, ya au musami'an au muhibban, wala takun khumisan fatahala. Jadilah Anda orang yang berilmu. Jadi harusnya kita jadi orang alim, harus tahu tentang ilmu semuanya. Oh, kalau Anda nggak tahu, silahkan saja Anda menjadi orang-orang yang selalu mendengarkan ilmu, mencari ilmu, orang yang selalu cinta sama ilmu. Kalau misalkan nggak bisa juga, jangan jadi yang kelima, yaitu orang yang sudah tidak tahu terhadap ilmu agama, tidak mau mendengarkan ilmu agama, tidak mau cinta sama ilmu agama dan ahli-ahli agama. Maka fatahala, maka Anda akan celaka. Begitu singkatnya, hadirin sekalian. Saya tahu dan kita semua sadar, ibu dan bapak semua yang hadir pada tempat ini tentunya adalah orang-orang yang selalu setiap hari sibuk di lapangan, betul Bu? Mungkin waktunya banyak sibuk dengan bekerja, betul? Maka Bapak zaman sekarang jangan dipersulit dengan ilmu, hidup jadi mudah. Di zaman sekarang nih tinggal kita pintar-pintar menggunakan waktu, tinggal kita pintar-pintar menggunakan teknologi yang ada. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, kalau misalkan mau ngaji, hadir ke majelis taklim kayak di kampung-kampung susah Bapak. Sebab ibu-ibu adalah yang di sini, ibu-ibu kebon adalah ibu-ibu yang sibuk, betul? Bapak-bapak yang ada di kebun adalah bapak-bapak yang sibuk. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, maka caranya adalah, maka silahkan ada imam kita, ada ustaz-ustaz kita, diadakan pengajian seminggu sekali kah, sebulan sekali kah? Nggak bisa sebulan sekali, nggak sempat sama sekali hadir, entah karena sesibuk apa, walau kita punya kesibukan masing-masing. Tapi karena sama sekali nggak bisa hadir seandainya Bapak, maka kita punya HP. Silahkan tengok di HP. Boleh Ustaz ngaji di HP? Boleh, silahkan. Siapa yang bilang nggak boleh? Cuman Ustaz yang benar juga tadinya. Jangan sembarangan, ya. Jangan Ustaz yang suka ngebid'ah-bid'ahkan acara-acara begini tuh jangan. Ya Ustaz yang betul, silahkan dengarkan tuh Ustaz Abu Somad, tuh ya, dengarkan Buya Yahya, tuh kajian fikihnya, silahkan dengarkan, silahkan bisa tuh. Tinggal kita cari. Boleh. Kenapa? Karena waktunya sempit betul. Mudah-mudahan dengan sering menengok kiai-kiai, ulama-ulama, ustaz-ustaz yang menjelaskan tentang ilmu agama, baik fikihnya, baik tauhidnya, baik tasawufnya, kemudian dijelaskan tentang Islamnya, ya rukun-rukun Islamnya dijelaskan, syahadatnya, sholatnya, zakatnya, puasanya, hajinya dijelaskan di sana. Karena kita nggak punya waktu hadir ke majelis taklim, nggak sempat bertanya dengan ustaz, maka tengoklah yang ada. Gunakan waktu tersebut untuk melihat mata itu yang seperti itu.